Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? Nah, nanti untuk ketua kelasnya tolong dicatat siapa yang tidak masuk, nanti dikasihkan ke Bapak. Nah, hari ini kita berada materi tentang ibadah haji. Nah, adik-adik tahu semua, pasti sudah tahu semua bahwasannya haji ini termasuk dalam rukun Islam. Nah, rukun Islam yang keberapa? Nah, di sini kita akan membahas mulai dari pengertian ibadah haji. Nah, apa sih guna kita untuk mempelajari materi tentang haji? Nah, gunanya di sini jika kita mempelajari tentang ibadah haji, di sini akan berguna ketika kita nanti mempunyai biaya ataupun secara fisik kita sanggup melaksanakan haji, di sini kita bisa mempelajarinya lebih dalam. Nah, di sini ada pengertian ibadah haji. Apa sih ibadah haji itu? Nah, secara bahasa haji berasal dari kata hajja yahujju. Nah, artinya menyengaja untuk mengunjungi sesuatu. Apa sesuatu yang dikunjungi itu? Ka'bah, ya, yaitu Baitullah. Nah, secara istilah haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Nah, haji ini ditentukan waktunya. Oleh karena itu beda dengan umroh. Kapan saja bisa. Kalau haji hanya pada bulan-bulan tertentu. Nah, di sini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 97. Fi ayatul bayyinat maqamul Ibrahim wa man dakhala kana amina wa lillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a 'ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, bahwasanya dalam Al-Quran itu Allah sudah memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu hukumnya ada 4. Mari kita lihat. Ibadah haji itu hukumnya wajib, namun apabila pada kondisi tertentu hukumnya itu bisa berubah. Nah, di sini hukumnya itu ada 4, ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sekarang kita bahas dari yang pertama, wajib. Ibadah haji hukumnya menjadi wajib ketika umat muslim mampu secara fisik dan biaya. Maksud di sini adalah fisiknya sehat, tidak ada penyakit, tidak ada gangguan. Nah, adapun untuk biayanya itu ekonominya lebih diberikan oleh Allah SWT. Terus yang kedua, sunnah. Hukum wajib menjadi sunnah apabila ketika umat muslim telah melaksanakan ibadah haji yang pertama. Jadi misalnya sudah pernah ibadah haji, terus mau ibadah haji lagi yang kedua, yang ketiga, itu intinya sunnah. Terus yang ketiga, makruh. Ibadah haji itu hukumnya menjadi makruh ketika kita mau ibadah haji, mau melaksanakan ibadah haji nih. Terus tetangga kita ada yang melakukan bantuan kita, sepertinya dia ekonominya kurang, entah itu dia orang miskin, maka oleh sebab itu kita lebih dianjurkan untuk membantu orang tersebut daripada melakukan ibadah haji. Oleh karena itu hukum ibadah hajinya menjadi makruh. Terus yang keempat, hukum ibadah haji bisa menjadi haram apabila niat kita ketika datang
ke tanah Mekah untuk membuat kerusakan. Oleh karena itu hukumnya menjadi haram. Next. Nah, sekarang kita membahas tentang waktu pelaksanaan ibadah haji. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ibadah haji beda dengan umroh. Kalau umroh bisa kapan saja, sedangkan ibadah haji hanya pada 3 bulan saja. Bulan apa saja? Ya, ibadah haji itu hanya bisa pada 3 bulan saja, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Menunaikan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maksudnya dengan Allah. Di sini kita masuk ke syarat-syarat ibadah haji. Apa aja sih syarat-syarat ibadah haji itu? Nah, syarat-syarat ibadah haji itu ada 10. Yang pertama itu Islam, sudah pasti ya Islam. Terus yang kedua itu balik. Nah, salah satu syarat ibadah haji itu kita itu harus balik. Artinya misalnya udah laki-laki udah mimpi basah, terus yang perempuan sudah haid. Nah, itu salah satu tanda. Terus yang ketiga orang harus sehat. Nah, maksud orang sehatnya adalah kita tidak ada gangguan, yang kita tuh sehat. Terus ada merdeka. Maksud merdeka di sini adalah kita tuh tidak ada istilahnya, tidak ada kata ditekan itu. Cuma merdeka. Maksudnya bisa melakukan ibadah haji tanpa halangan. Terus mampu haji. Terus ada sertifikat ibadah haji. Terus memiliki ilmu tentang haji. Nah, jadi orang yang mau melakukan ibadah haji harus mempelajari tentang ibadah haji. Karena nanti ketika melaksanakan ibadah haji itu banyak hal-hal yang harus dilakukan. Itu salah satunya adalah rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan sebagainya. Terus yang ke-8, memiliki kendaraan baik itu pribadi maupun kendaraan swasta. Jadi sudah pasti kalau dari Indonesia sudah pasti kendaraannya adalah pesawat. Maksudnya pesawat kan itu pribadi maupun milik pemerintah. Nah, terus aman selama perjalanan di luar negeri. Terus bagi wanita harus dikerjakan oleh mampunya. Jadi misalnya yang perempuan mau melaksanakan ibadah haji itu harus ada mahramnya, entah itu ayahnya, entah itu abangnya. Paham ya? Di dalam mempelajari ibadah haji tersebut ada yang harus kita pelajari, yaitu tentang rukun haji itu ada 6, ada ihram, ada wudhu di Arafah, ada tawaf ibadah, ada sa'i, tahallul, dan yang terakhir adalah satu. Nah, apa itu ihram? Nah, ihram itu berniat mengerjakan haji dengan mengenakan pakaian ihram. Nah, jadi ketika mau melaksanakan ibadah haji yang perlu baca adalah ihram. Maksudnya ihram pakaian ihram, pakaiannya harus putih, tidak boleh berwarna yang lain. Nah, untuk yang laki-laki itu biasanya pakaian ihramnya itu ada 2 helai kain putih panjang, terus dibuat seperti sarung, terus dililitkan untuk badan. Oleh untuk perempuan itu pakaiannya harus berjahit juga warna putih, dan itu semua aurat perempuan harus tertutup kecuali wajah dan dua telapak tangan.